Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Dita Prilihaya dari kelas PAI Internasional mata kuliah Akidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah yang berjudul Qada dan Qadar. Kemudian iman kepada Qada dan Qadar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Qada dan Qadar, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dan menurut Imam Syafi'i, dan juga macam-macam takdir. Umat muslim mengenal Qada dan Qadar sebagai salah satu rukun iman dalam Islam, sebagaimana manusia diperintahkan untuk beriman kepadanya. Maka mengimani Qada dan Qadar merupakan bentuk rukun iman yang wajib kita imani. Mengimani Qada dan Qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu nasib baik dan buruk yang menimpa manusia, yakni yang sudah diatur dengan batasan-batasan tertentu. Umat manusia tidak dapat mengetahui Qada dan Qadar sebelum peristiwa Qada dan Qadar itu terjadi. Selanjutnya, pengertian Qada dan Qadar. Qada dan Qadar merupakan suatu istilah yang saling berkaitan terhadap kehidupan umat manusia. Namun, Qada dan Qadar mempunyai pengertian yang berbeda. Qada dan Qadar sering dikenal sebagai ungkapan lain dari kata takdir. Takdir di sini merupakan suatu yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Jadi, hukum dari takdir ini bersinggungan dengan sebab dan akibat yang saling mempengaruhi terhadap hasil takdir. Kemudian pengertian dari qada. Secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, dan pelaksanaan. Pengertian secara etimologisnya menjelaskan bahwa qada merupakan suatu ketetapan, keputusan, ataupun pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Pengertian selanjutnya yakni qadar. Secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Kemudian secara etimologi menjelaskan bahwa qadar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali. Jadi makna secara luas dari qadar yaitu bahwa qadar merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun firman Allah Subhanahu wa taala dan menurut Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang iman kepada Qada dan Qadar. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Yang artinya, tiadalah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab dalam kurung Lauhil Mahfudz dahulu sebelum kejadian. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Kemudian selanjutnya menurut Imam Syafi'i yang berbunyi, fa iradatullahil muta'alliqati azalan bi annaka tasiru aliman qada'i wa ijadil ilma fika ba'da wujudika ala wufukil iradati qadari. Yang artinya, kehendak Allah yang berkaitan pada azali, misalnya kau kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan adalah qada, sementara penciptaan ilmu di dalam dirimu setelah wujudmu hadir di dunia sesuai dengan kehendaknya pada azali adalah qadar. Kemudian selanjutnya macam-macam takdir, di mana telah dijelaskan bahwa qada dan qadar sering dikenal sebagai ungkapan lain dari kata takdir, di mana takdir merupakan suatu yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri.
hukum dari takdir yang bersinggungan dengan sebab dan akibat yang saling mempengaruhi terhadap hasil takdir. Takdir di sini dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Sebagai manusia, kita tidak bisa mengetahui mana yang termasuk takdir mu'allaq dan takdir mubram. Berikut penjelasan mengenai takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Makna harfiahnya, takdir mu'allaq merupakan takdir yang Allah tetapkan bergantungan dengan peran serta umat manusia melalui ikhtiarnya. Kemudian, dalam takdir mu'allaq, manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha semaksimal mungkin, sedangkan hasil akhirnya akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa contoh peristiwa yang berkaitan dengan takdir mu'allaq dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Jika ingin pandai dan unggul dalam suatu bidang, maka kita harus belajar dan berusaha lebih keras dibanding yang lain. Adapun contoh lain yaitu ketika menginginkan tubuh yang sehat, maka kita harus menjaga pola makan dan hidup yang sehat serta rutin melakukan olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya takdir mubram. Takdir mubram secara bahasa berarti sesuatu yang tidak dapat dihindari atau sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dielakkan sehingga merupakan sesuatu yang sudah pasti. Jadi secara harfiah, takdir mubram merupakan ketentuan mutlak Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia sehingga manusia tidak bisa menghindarinya. Namun sebagai hamba, manusia boleh berusaha berikhtiar dan berdoa memohon diringankan yang menjadi ketentuan mutlak Allah Subhanahu wa taala dalam takdir mubram. Adapun beberapa contoh peristiwa sebagai wujud takdir mubram pada umat manusia. Contoh, kematian. Takdir ini merupakan takdir mutlak yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Manusia tidak dapat menghindar dari peristiwa kematian. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk senantiasa berikhtiar dan berdoa agar dianugerahi amal soleh dan husnul khotimah ketika meninggal. Kemudian contoh lain yakni musibah atau kecelakaan. Bukan suatu kebetulan jika terjadi kecelakaan di sekitar kita, karena Allah telah mengatur hal ini. Hal seperti demikian dapat kita cegah dengan melakukan amal kebajikan semisal bersedekah. Hal ini karena salah satu hikmah bersedekah adalah dihindarkan dari musibah. Baik, demikian penjelasan mengenai qada dan qadar yang disertai dengan perbedaan serta beberapa contoh peristiwa qada dan qadar atau takdir dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.